Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Juni Mustafa Rohman, NIS 025, akan mempresentasikan laporan akhir aktualisasi dan habituasi dengan judul optimalisasi media pembelajaran baca tulis Al-Quran kelas 4 di SD Negeri Gumilir 02. Bab 1. Profil organisasi dan tugas peserta. SD Negeri Gumilir 02 merupakan salah satu sekolah yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara. Adapun visi SD Negeri Gumilir 02 yaitu membentuk insan beriman, unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Adapun tugas pokok jabatan guru agama Islam di SD Negeri Gumilir 02 adalah sebagai berikut. 1. Merencanakan pembelajaran. 2. Melaksanakan pembelajaran. 3. Membimbing dan melatih siswa. 4. Menilai hasil pembelajaran. 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pembelajaran. Selanjutnya adalah role model. Dalam menjalankan tugasnya sebagai CPNS, tentunya membutuhkan panutan atau role model yang dapat dijadikan teladan untuk ditiru. Di sini peserta mengambil role model guru kelas yang bernama Kartika Wahyuningsi SPD SD, karena beliau dalam menjalankan tugasnya menerapkan nilai-nilai berakhlak. Bab 2. Rancangan aktualisasi dan habituasi. Pertama yang dilakukan adalah identifikasi isu. Dengan identifikasi isu, ditemukan beberapa isu-isu yang ada di SD Negeri Gumilir 02. Kemudian beberapa isu tersebut dianalisis dengan APKL, sehingga ditemukan 3 isu yang perlu diselesaikan. Setelah ditemukan 3 isu utama, kemudian melakukan analisis isu dengan USG untuk menemukan isu strategis yang perlu diselesaikan. Di sini ditemukan isu strategis yang perlu diselesaikan adalah kurang optimalnya media pembelajaran baca tulis Al-Quran kelas 4 di SD Negeri Gumilir 02. Setelah ditemukan isu strategis yang perlu diselesaikan, kemudian menganalisis penyebab isu dengan diagram fishbone. Adapun penyebabnya yaitu kurangnya ketersediaan variasi media pembelajaran bahasa tulis Al-Quran, masih sedikitnya materi khusus baca tulis Al-Quran, kurangnya penggunaan media pembelajaran baca tulis Al-Quran, dan metode pembelajaran baca tulis Al-Quran kelas 4 yang kurang bervariasi. Lalu kita mencari gagasan pemecahan isu. Adapun gagasan pemecahan isu prioritas yaitu optimalisasi media pembelajaran baca tulis Al-Quran siswa kelas 4 di SD Negeri Gumilir 02. Selanjutnya akan dilaksanakan 5 kegiatan untuk memecahkan isu tersebut, yaitu 1. Melakukan persiapan pembelajaran baca tulis Al-Quran. 2. Melakukan pretest kemampuan baca tulis Al-Quran. 3. Melaksanakan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Yang keempat, melakukan post-test kemampuan baca tulis Al-Quran. Yang kelima, melakukan evaluasi media pembelajaran baca tulis Al-Quran. Bab 3. Pelaksanaan aktualisasi dan habituasi. Yang pertama, perubahan kegiatan dari rancangan awal. 1. Penugasan pada kegiatan pembelajaran yang semula hanya 1 kali menjadi setiap pembelajaran ada penugasan untuk siswa. Hal ini diperlukan karena untuk mengetahui pemahaman setiap pembelajaran. 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan 4. Semula yang kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 sampai dengan 19 April 2022 menjadi dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022 sampai dengan 16 April 2022. Hal ini karena menyesuaikan dengan perubahan jadwal latsar klasikal dan menyesuaikan dengan adanya ujian sekolah siswa kelas 6. Yang ketiga, mendownload video baca tulis Al-Quran yang awalnya mendownload file video baca tulis Al-Quran di YouTube menjadi menyimpan link video baca tulis Al-Quran dari YouTube. Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya dan ruang penyimpanan device.
Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan persiapan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Adapun tahapan yang pertama yaitu mencari informasi materi dan media baca tulis Al-Quran. Tahapan yang kedua yaitu menyusun materi dan media pembelajaran baca tulis Al-Quran. Tahapan yang ketiga yaitu membuat RPP baca tulis Al-Quran. Tahapan yang keempat yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Tahapan yang kelima mencetak RPP baca tulis Al-Quran. Tahapan yang keenam menyimpan link video baca tulis Al-Quran. Kegiatan yang kedua melakukan pretest kemampuan baca tulis Al-Quran. Adapun tahapannya, yang pertama adalah menyusun soal pretest baca tulis Al-Quran. Yang kedua, konsultasi dengan mentor. Tahapan yang ketiga mencetak soal pretest baca tulis Al-Quran. Tahapan yang keempat membagikan soal pretest baca tulis Al-Quran. Tahapan yang kelima mengumpulkan hasil pretest baca tulis Al-Quran. Kegiatan yang ketiga melaksanakan pembelajaran baca tulis Al-Quran. Adapun tahapannya yaitu 1. Mengawali pembelajaran dengan salam dan doa. Yang kedua, memberitahukan tujuan pembelajaran baca tulis Al-Quran kepada siswa. Yang ketiga, menampilkan video cara menulis Al-Quran yang benar. Yang keempat, menampilkan video makhorijul huruf. Yang kelima, menampilkan video macam-macam hukum tajwid. Yang keenam, memberikan penugasan. Selanjutnya, berkonsultasi dengan mentor. Kegiatan yang keempat, melakukan post-test baca tulis Al-Quran. Adapun tahapannya yaitu menyusun soal post-test baca tulis Al-Quran. Tahapan yang kedua, konsultasi dengan mentor. Tahapan yang ketiga, mencetak soal post-test baca tulis Al-Quran. Tahapan yang keempat, membagikan soal post-test kepada siswa. Tahapan yang kelima, mengumpulkan hasil post-test baca tulis Al-Quran. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi media pembelajaran baca tulis Al-Quran. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, memilih metode evaluasi. Yang kedua, merekap hasil post-test baca tulis Al-Quran. Yang ketiga, melakukan analisis hasil post-test baca tulis Al-Quran. Yang keempat, membuat laporan evaluasi. Assalamualaikum. Selanjutnya, testimoni dari siswa. Perkenalkan, nama saya Anggrek dari kelas 4. Pembelajaran PTQ kemarin sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila dari kelas 4. Pembelajaran PTQ kemarin sangat menarik dan mudah dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Titiwinarni. Menurut saya, pembelajaran baca tulis Al-Quran kelas 4 yang dilakukan dengan menggunakan beberapa media yang ada sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kemampuan membaca dan menulis Al-Quran di kelas 4. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.